Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua LPTK Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 dengan nomor NIM 217 4823058. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pembelajaran di SMP IT Al-Wafa Al-Islami Godog di kelas 9 materi listrik statis submateri muatan listrik. Demikian, terima kasih dan silakan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Masih semangat kita pada pagi hari ini? Masih. Nah, itu Pak Guru senang sekali. Pak Guru lihat semangat kita ini, karena ini beliau menjelang siang. Pak Guru lihat semangat. Selamat pagi. Pagi. Nah, anak-anak semua, Pak Guru ini melihat kondisi keadaan kita semua ini. Bagaimana di bawah, cek semua kelasnya. Apakah sudah bersih semua? Coba cek di bawah semua anak-anak. Sudah bersih semua, nah? Sudah. Mantap kalau sudah bersih. Ini petugas kelas ini mantap sekali ini. Nah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar agar lebih hikmahnya, kita perlu mengawalinya dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk mengawali doanya. Sebelum kami mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terima kasih kepada ketua kelas. Dan Pak Guru tidak lupa mengingatkan kepada kalian semua tentang apa? Tentang untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, siapa masih ingat protokol kesehatan kita, nak? Nah, silakan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sudah kita duduk berjaga jarak ini, jangan sampai kita tertular corona. Sudah kita yang coba-coba memakai masker semua ya. Mantap sekali ini. Nah, baiklah, karena kita sudah masuk ke 17 Agustusan kemarin ini, sekarang sudah baru 18. Semangat nasionalisme kita masih semangat ini. Dan untuk memastikan bahwa nasionalisme kita masih semangat, Pak Guru ini kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, itu lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas untuk memimpin lagu Indonesia Raya ini. Harapan kepada teman-teman untuk berdiri. Sudah terlihat jelas ya di depan, kan? Sudah ya? Indonesia airku tertumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baiklah anak-anak semua, sudah kita lewati apa namanya, sesi menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, di minggu kemarin Pak Guru sudah ingatkan bahwa kita akan ada materi baru tentang konsep listrik statis. Nah, biar Pak Guru sudah siapkan minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Pak Guru ingin memastikan kalian apakah kalian benar-benar bisa nggak menguasai ini sebagai dasar. Dan kita sebut dengan tes awal atau yang disebut dengan pretest. Nah, Pak Guru sudah mengirimkan semua link Google Form-nya kepada kalian semua, anak-anak semua. Silakan kalian lihat, cek Google Form-nya dan Pak Guru silakan langsung klik Google Form yang sudah Pak Guru, langsung tulis namanya ya.
Pak Guru kasih waktu sekitar 2 menit untuk menjawab. Silakan nak. Kalau sudah, biar Pak Guru cek nilai jawaban kalian apakah sudah ada masuk. Kalau sudah, langsung kirim langsung jawabannya lah ya. Belum ada yang masuk untuk pretesnya, masih ada 1 menit lagi. Sudah selesai, sudah dipilih semua nggak? Kalau sudah dikirim nggak? Ya. Oh, masih ada yang belum ini. Ya, ini sudah. Kalau sudah langsung dikirim nggak? Ya. Dikirim, sudah merasa jawabannya merasa ya sudah dikirim. Ya, mantap. Kalau sudah dikirim sudah ya, sudah. Sangat bagus sekali. Ada 7 orang yang menjawab ini ya. Nilainya bagus. Tapi yang nilai tertinggi namanya Indah Ainur Rahmi. Jawabannya rata-rata bagus. Nilainya sudah bagus. Nanti kita perkuat materi kita biar nilai akhir kita nanti soalnya ada penilaian akhir kita dan kita lebih mendapatkan nilai bagus. Nah, anak-anak semua, Pak Guru ingin menanya ini untuk kata kelas ini berapa orang yang hadir Kak? Ada 9 orang. Ada 2 orang tidak hadir. Pak Guru coba absensinya ya. Nah, mana yang namanya Nabila? Hadir Nabila. Dewi Puspita Sari. Wah, Dania. Nur Al Hidayah menanyakan kembali nih kegiatan kalian. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kita belajar apa kemarin itu? Nah, belajar apa Mak? Tentang atom. Hebat sekali anakku yang hipol ini. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu atom? Nah, silakan anak. Tidak dapat atom adalah unsur tidak bisa dibagi lagi, tidak panggilan terkecil itu. Dan kira-kira apa saja itu bagian-bagian atom itu nak? Ya, silakan nak. Atom tersusun atas 3 dasar subatom, yaitu elektron, neutron, dan proton. Elektron, neutron, dan proton. Ini ada masih ingat nggak lagi apa itu elektron, apa itu proton, dan apa itu neutron? Nah, coba nak. Elektron bermuatan negatif dia. Sedangkan neutron, partikel bermuatan apa dia neutron? Tidak bermuatan. Oh, neutron tidak bermuatan. Sedangkan proton dia bermuatan positif. Hebat sekali, mantap. Tepuk tangan buat teman kita nih. Mantap sekali. Neutron. Nah, ingatin ini neutron dia tidak bermuatan di tengah ini. Sedangkan yang plus tadi itu bermuatan. Yang proton, yang plusnya, sedangkan yang bermuatan negatif, yang negatif ini ada mengelilinginya, dia disebut dengan elektron. Oke, nah mantap. Semangat ini, semangat. Jangan sampai mas kita kendor ini, sudah kita mau menjelaskan motivasi kalian ini. Nah silakan kalian lihat sebuah video berikut ini nih, coba lihat video ini. Ini video viral kan, biasa lihat kemarin kan? Ya. Halo, gimana? Itu sudah kalian nonton video viral itu kemarin ya? Nah, itu Pak Guru ingin memotivasi kalian. Kira-kira itu peristiwa apa tadi itu nak? Hah? Peristiwa petir. Nah, Pak Guru nanya, kalau kalian di posisi teman anak-anak tadi, apa yang kalian rasakan saat terjadi petir itu nak? Hah? Lari masuk ke dalam rumah, apalagi perasaan kalian ya? Mengucap istighfar. Mengucap istighfar, subhanallah. Apalagi nak? Kaget. Kaget. Apalagi kayak kaget seperti anak kecil tadi. Untuk kamu nggak viral ini. Apalagi nak? Apa yang kalian rasakan saat? Nah, lantas kenapa kalian merasakan hal seperti itu nak? Kenapa? Karena kilatnya keras. Karena kilatnya sangat keras sekali. Ya, kenapa kalian merasakan hal seperti itu tadi nak? Bahaya Pak. Bahaya. Karena petir bisa menyambar. Karena petir bisa menyambar, apalagi nak? Nah, kenapa kalian bisa melakukan seperti itu? Nah,
peristiwa tadi adalah Pak Guru ngambil dari sebuah video viral tentang terjadinya kondisi pembelajaran kita kali ini adalah tentang listrik statis yang bermuatan, yaitu muatan listrik sebagai pembelajaran kita. Pak Guru juga akan mengingatkan tentang tujuan pembelajaran kita, bahwa peserta didik dapat menjelaskan peristiwa kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dan interaksi secara cermat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi, diskusi, penilaian otomatis dari kegiatan kita. Ada penilaian juga. Yang pertama, penilaian pertama adalah sikap. Jadi bagaimana sikap kalian saat kegiatan ini, kita akan nilai dengan lewat observasi dari Pak Guru. Yang kedua adalah mengenai pengetahuan. Nanti juga akan ada tes. Kita tadi sudah menyelenggarakan kegiatan pretest namanya, itu tes awal, sudah nilainya sudah ada yang bagus, tapi masih ada beberapa yang rendah. Pak Guru akan fokuskan ke materi yang rendah yang kalian dapat di beberapa soal tadi. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Di keterampilan ini kita akan ada namanya yaitu praktikum. Pak Guru akan melihat bagaimana kalian melakukan praktikum, melakukan diskusi secara praktikum, dan melakukan presentasi nanti. Adapun manfaat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan peristiwa listrik statis pada penggaris yang digosok dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak semua? Nah, kita masuk ke materi kita, yaitu muatan listrik. Nah, kita di materi listrik statis kita akan menampilkan kepada kalian tentang sebuah fenomena ini. Kalian mungkin pernah mengalaminya ini. Ini adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada musim hujan, yaitu petir yang menyambar-nyambar. Petir ini diikat tuh tombol yang misterius. Jadi ada suatu daerah di bagian Eropa sana, jadi petirnya bisa dibilang setiap hari dia petir. Karena banyaknya petir yang ada di sana. Bisa dibilang dalam sehari itu sampai ratusan kali dia menyambar-nyambar bumi. Seperti kayak gini, menyeramkan sekali. Penanya nih dari kegiatan sudah kalian lihat tadi dari video tadi. Kira-kira apa identifikasi masalah? Apa yang kalian cermati dari video tadi nak? Itu disebut dengan identifikasi masalah. Ya silakan nak. Petirnya menyambar bumi. Nah, kira-kira apa lagi fenomena yang kalian perhatikan dari gambar tadi? Identifikasi masalahnya. Nah, apa? Ya? Ada? Silakan nak. Petirnya terjadi saat musim hujan. Ada lagi yang mau kira-kira apa rumusan masalah dari peristiwa tadi? Nah, apa rumusan masalah? Kira-kira pertanyaannya. Apa kira-kira pertanyaannya? Ya? Mengapa petir selalu mengarah ke bumi? Mengapa petir selalu mengarah ke bumi? Nah, yang kedua ada. Mengapa gerakan dua awan bisa menghasilkan listrik? Ada lagi nggak? Nah, silakan. Kenapa bisa terjadi petir? Itu adalah rumusan masalahnya. Tadi identifikasi masalah itu adalah apa yang kalian cermati dari video tadi. Sudah kalian lihat kenapa petirnya menyambar-nyambar bumi. Yang kedua itu yang kita sebut dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu yaitu pertanyaan apa kira-kira muncul. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita harus melakukan praktikum dalam kegiatan ini. Lalu akan membagi beberapa kelompok untuk melakukan praktikum. Kelompok pertama kita beri nama kelompok Einstein. Kelompok kedua kita beri nama kelompok Thomas Alva Edison. Dan kelompok yang ketiga kita beri nama kelompok inklusinya. Nah, untuk kelompok pertama, yang namanya Joe. Nah, Joe nih, katakan Joe. Kedua Sugis. Yang ketiga Saiful. Ibu ya. Nah, Saiful. Yang keempat Fahmil. Ini jadikan kelompok pertama. Nah, kita. Kelompok yang kedua. Mana kelompok yang kedua ini? Nabila. Jadi Puspita Sari. Nah, terus Bahdania.
bentuk kelompok yang ada laptop, Pak Guru sudah menyiapkan satu kelompok, ada laptop, Pak Guru akan bagikan LKPD untuk kalian. Dan LKPD ini Pak Guru sediakan juga dengan apa namanya, bahan ajarnya untuk kalian. Bahan ajarnya, bentuk kelompoknya nak. Ajar kalian untuk kalian. Ya, ini bahan ajarnya. Pak Guru bagikan bahan ajar sama LKPD-nya untuk kalian. Ini bahan ajarnya untuk kalian ini. Ini bahan ajarnya. Oke. Sedangkan LKPD-nya LKPD untuk kelompok 1. LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Kalian juga sediakan. Ini LKPD-nya untuk kalian. Adapun langkah-langkahnya, siapkan alat dan bahannya. Sudah kan ada alat dan bahannya di antara kalian. Dan ada penggaris yang penggaris plastik, dan yang kedua itu adalah penggaris yang logam. Nah, ada dua penggaris plastik dan penggaris yang logam. Setelah itu dekatkan penggaris plastik ke potongan kecil ini, dan apa terjadi? Nah, kalian langsung dekatkan penggaris itu ke kertas yang kecil-kecil itu. Kalian buat potongan kertas yang kecil, terus apa terjadi? Kedua, gosokkan kain yang kering. Nah, kalian gosokkan ke baju kalian, ke kain yang terus kalian dekatkan pada sini tuh. Ya. Terus apa ini? Coba kalian dekat, apakah dia ini agak bergeser atau tidak? Tidak? Jika tidak, kalian isi. Bagaimana hasil pengamatan? Tinggal kalian klik. Yang kedua, kalian gosok-gosokkan. Bisa ya, digosokkan di kain atau ya? Ya, nanti dijawab nih langsung nak dijawab. Nanti setelah kalian jawab, nanti kalian buat presentasinya di PowerPoint. Nah, soal plastik tanpa digosokkan. Nah, pertama ini tidak digosokkan, ini tidak digosokkan. Kalian lihat apa terjadi pada kertasnya? Apakah kertasnya bergerak atau tertarik? Tidak. Kalian tulis hasil pengamatan. Yang kedua, penggaris digosokkan dengan kain yang kering. Boleh kalian pakai kain yang kering. Kalian gosok-gosokkan, apa yang terjadi pada kertasnya? Apakah terangkat apa tidak? Kalau sudah, kalian tulis hasil pengamatannya. Ya. Silakan saling bekerja sama. Setelah bekerja sama, ada soal di belakang, kalian buat kerjakan. Setelah digosok dengan kain, mengapa penggaris dapat menarik plastik tanpa digosokkan? Ini kan penggaris plastik kan? Lihat pertanyaan pertama ini. Penggaris plastik tanpa digosokkan. Nah, coba kalian cermati apakah dia bergeser atau tidak? Bergerak kan? Enggak. Bahan bacaan yang Pak Guru bagikan itu untuk mencari jawabannya. Ada bacaan untuk mencari jawabannya. Atau boleh kalian menggunakan internet untuk mengakses. Sudah kalian kan punya wifi, punya itu. Ini. Dan kalau sudah melakukan praktikum, silakan buat presentasinya. Nah, udah bagus nih. Mana PowerPoint-nya nak? Pak Guru arahkan untuk PowerPoint-nya kalian. Guru beri waktu masih ada 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa dijawab yang ada di dijawab ya. Nah, ini dijawab ya. Ada juga soal pertanyaan dijawab ya. Praktikumnya nak yang ini. Sudah selesai praktikumnya. Kalau sudah selesai untuk praktikumnya, silakan semua untuk membuat menjawabnya dan siapkan hasil presentasi. Sudah, silakan presentasinya, tulis namanya ya. Di sini tulis namanya. Untuk itu tulis jawabannya. Jawabannya sesuai dengan silakan kerjakan nak. Ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja sama Pak Guru. Silakan sambilan ya menjawab sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di LKPD. Yang pertama, penggaris plastik tanpa digosokkan apa terjadi? Tidak dapat menghasilkan listrik. Oke boleh. Dan silakan lanjutkan untuk kami.
Indonesia lagi mantap, sudah bagus. Tinggal jawab pertanyaan yang ada pada soalnya juga. Akan dijawab selanjutnya ya. Nah, berdasarkan pengamatan menjawab pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Ya. Silakan dijawab. Kan poin-poinnya ambil kita biar bisa presentasi ini ya bagus. Silakan dijawab aja mantap. Nah, soal yang kedua, yang ketiga, kalau sudah selesai praktikumnya, silakan jawab soal yang ada di LKPD-nya. Ya. Kalau sudah, jangan lupa silakan ada laptopnya itu kalian siapkan untuk presentasi ya. Silakan namanya kerjakan di PowerPoint akan melakukan presentasi antara 3 sampai 5 menit untuk menjelaskan apa yang sudah kalian lakukan pada hasilnya sudah. Kalau sudah siapkan untuk diri untuk presentasinya. Nah, biar kita bisa presentasinya. Tapi kalau sudah selesai misi anunya di PowerPoint-nya biar Pak Guru copy biar kalian siap presentasinya mantap ini. Sudah. Nah, yang ini kalau sudah selesai untuk anunya biar kita presentasinya sudah selesai mengerjakan di presentasinya. Mantap, bagus sekali nih. Copy filenya biar kalian nanti tinggal baca waktu ke depan sini aja ya. Siap untuk kelompok pertama katanya tadi siap untuk presentasi. Filenya sudah Pak Guru lihat. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan. Ya, silakan anak-anak orang maju ke depan. Nak. Ya. Kita dibaca langsung ke depan sana hasilnya ya. Silakan Nak. Pak Guru. Ya, silakan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua, atas nama siapa saja ini? Perkenalkan diri Nak. Resti, yang kedua Dewi, yang ketiga. Nah, silakan. Alhamdulillah. Silakan lakukan presentasi dari sudah Pak Guru tampilkan ke depan Nak. Oke, tidak apa-apa ya, kita lihat yang ke depan ya. Silakan sambil dibaca di sini aja boleh. Pertama, ayo silakan Nak. Di sini aja sambil baca ya. Air kering. Apa yang terjadi pada penggalian kertasnya? Maka kertasnya tidak terangkat. Mantap sekali. Terus yang kedua, bacakan lagi yang kedua. Penggaris plastik digosok dengan kayu. Nah, yang lembab yang terjadinya maka akan terangkat dia. Pada yang kedua itu adalah penggaris plastik digosok dengan kain kering. Maka plastiknya akan terangkat. Nah, seperti saya kata. Yuk, pertanyaan ketiga, penggaris plastiknya digosok dengan kain lembab. Apa yang terjadi pada anunya? Maka dia akan terangkat. Lanjutkan hasil percobaan pada daftar pengamatan nomor 5 dan nomor 6. Apa yang dapat kamu simpulkan dari ini? Nah, Jika penggaris logamnya bersentuhan langsung dengan tangan, maka muatannya tidak pukul. terpukul. Bagus. Begitu sebaliknya, jika dialasi, maka penggarisnya akan bermuatan elektron dan mampu mengangkat penggaris. Oke, terus Berdasarkan percobaan dari penggaris logam, apakah logam bisa bermuatan listrik? apa Apa syaratnya agar logam menjadi bermuatan listrik? bisa jika tidak dihantarkan Kan atau pegangan langsung pengantarannya ke tanah. misalnya karena manusia. Kira-kira dari jawaban temannya tadi ada yang mau menanggapi nggak dari jawabannya temannya tadi? Ya. Nah, ada yang mau menanggapi nggak? Nah, silakan Nak. Ya, masih besar suaranya Nak. Saya boleh menanggapi Kak. Hah? Kelompok kami bahwa jika penggaris logam dikosongkan dan lain dan penggarisnya di alas, maka penggarisnya akan mampu menarik kertas ke kiri Kak. Karena penggaris logam tidak mengalir bebas kecuali kita memegangnya dengan tali kertas menghalang. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita.
Kira-kira betul sekali yang sudah dipaparkan oleh temannya tadi, bahwa saya akan dulu kembali Pak Guru sambil jelaskan sedikit. Jika muatannya itu misalnya penggaris yang logam, maka penggaris logam itu dia itu tidak bisa mengangkat kertasnya tadi. Karena apa? Dia tinte bukan isolator. Jadi ketika penggaris logam itu digosok-gosokkan, ketika menyentuh tangan, maka elektron yang berpindah dari kain ke plastik yang penggaris logam itu, maka dia akan mengalir langsung ke bumi. Makanya dia tidak bisa mengangkat dari kertas itu sendiri. Ketika kita melapisinya mungkin dengan kain, maka logam tadi ketika digosokkan dengan kain, maka bisa dia kelihatan karena memang sudah dilapisi seperti itu. Nah, oke. Mantap, kita bertepuk tangan untuk kelompok kedua semua. Nah, untuk kelompok selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok ke satu untuk maju ke depan. Tidak apa-apa, sambil bawa laptop aja ya. Kita akan maju nah. Ya. Kita maju ke depan ya. Tiga orang yang mantap sekali. Perkenalkan diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laswa. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Zulkifli. Nah, Nama saya Sukma. Penamatan Rohullah. Pertanyaan kasih besar lagi suaranya. dan benar. Nah, Setelah digosokkan dengan kain, mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil? Karena penggaris mendapat elektron yang banyak dari kain sehingga mampu menarik kertas kecil. betul sekali. Terus, Melanjutkan hasil percobaan pada letak pengamatan nomor 2 dan 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hal ini? Pada percobaan tadi, penggaris yang digosokkan dengan kain kering akan menarik kertas, sedangkan yang basah tidak. Berdasarkan hasil percobaan pada data pengamatan nomor 2 dan 3, menurutmu mana yang lebih mudah terkumpul? Mata listrik statis pada udara kering atau lembab? Berikan penjelasan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Pada udara yang kering karena muatan listriknya tidak mengalir dan terkumpul, sedangkan yang lembab tidak. oke, bagus. Coba baca yang lain lagi, nanti karena baca lagi biar seimbang. Coba baca yang lain lagi. Ayo. Ini coba baca. Ya. Next. Silakan. Berdasarkan pengamatan jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Setelah digosokkan dengan kain, mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil? Karena penggaris mendapatkan elektron yang banyak dari kain tersebut sehingga mampu menarik kertas kecil. Bandingkan hasil percobaan pada data pengamatan nomor 2 dan 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari hal ini? Pada percobaan tadi, penggaris yang digosokkan dengan kain kering akan menarik kertas, sedangkan yang basah tidak. Berdasarkan hasil percobaan pada data pengamatan nomor 2 dan 3, menurutmu apa yang lebih mudah terkumpul muatan listrik, statis dan udara kering ataupun lembab? Berikan penjelasan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Pada udara yang kering, karena muatan listriknya tidak mengalir dan terkumpul, sedangkan yang lembab tidak. Oke. Terus sudah itu aja. Mantap sekali. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi nggak dari jawaban teman misalkan dari kembali? Oke, mantap sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Dari presentasi dari kelompok satu tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi nggak dari kelompok satu tadi? Silakan, Nak. Saya boleh menanggapi karena menurut kelompok kami bahwa jika penggaris belum digosokkan dengan kain, maka penggaris tidak akan menarik kertas. Betul sekali. Penggaris masih menggunakan kertas. Betul sekali, itu Pak Guru jelaskan. Jadi begini konsepnya, lihat ke depan anakku semua. Jadi kan kalian sudah mendengar konsep tadi, pertama tadi itu ada konsep elektron, ada konsep neutron, dan ada konsep proton. Elektron itu bermuatan negatif, neutron bermuatan tidak bermuatan dia, sedangkan proton bermuatan positif. Maka yang berpindah dari benda ke benda yang lain itu adalah itu elektron, sedangkan proton itu tidak bisa berpindah dia. Nah, makanya pada kasus tadi
pada penggaris, yaitu penggaris pertama kalian gosokkan pakai penggaris yang plastik. Ketika kalian gosokkan ke kain itu dia akan terangkat. Kenapa bisa seperti itu? Karena elektron yang ada di baju di rambut kalian ataupun di kain itu akan berpindah ke penggaris. Jadi ketika punya penggaris, jadi elektron di penggaris itu akan berbuat banyak. Makanya ketika didekatkan dengan kertas yang kecil maka akan terangkat. Baik anak-anak semua, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, berdasarkan praktikum kalian dan sudah kalian lakukan, kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan nggak dari kegiatan kita hari ini, di kegiatan yang sudah kalian lakukan pembelajaran lewat praktikum tadi? Siapa bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan. Itu adalah yang awalnya memiliki muatan tapi berubah menjadi muatan Ya, tuh. positif karena adanya gaya kegiatan di kain. Oke, betul. Yang membuat kain menarik. Oke, betul. Kain yang telah digosok dengan kain akan mengalami kelebihan. Kelebihan elektron, betul sekali. Dan bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Jika kondisi didekatkan pada sifat yang bermuatan maka muatan negatif dipengaruhi akan mengalami muatan positif. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman kita. Nah, sudah bagus sekali. Jadi ketika digosokkan tadi, maka dia akan berpindah dan akan bermuatan elektron yang banyak. Maka dia akan mampu mengangkat kertas-kertas tadi. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Nah, silakan. Pada penggaris logam tidak terjadi penarikan kertas karena logam merupakan pengantar listrik yang baik sehingga muatan listrik tidak menumpuk di dalam penggaris tersebut. Betul. Pada logam dia bukan merupakan isolator, jadi dia tuh mampu mengalir listrik. Jadi ketika kalian menggunakan penggaris logam, kalian geserkan, makanya dia akan bertumpuk tapi dia langsung mengalir di tangan kalian. Makanya penggaris yang logam tidak bisa menarik kertas yang kecil-kecil seperti itu. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum kita melakukan kegiatan refleksi diri, Pak Guru kirimkan untuk kalian untuk post-testnya. Silakan tulis nama dan jawab kembali soal yang tadi. Soal, ya. Sudah? Ya, tinggal tulis langsung lah yang di grupnya ya. Ya, tinggal tulis nama seperti tadi, dijawab ya. Ya, tinggal dijawab. Cek sudah berapa yang masuk nanti. Oke, di post-testnya kita ada yang sudah menjawab dengan benar di satu orang ini benar semua. Ada lagi, silakan dijawab nak. Kalau sudah, tolong dikumpulkan LKPD-nya untuk Pak Guru sama nilainya LKPD. Nah, tolong kumpulkan LKPD-nya. Ya. Kalau sudah, silakan dia. Sudah 4 orang yang menjawab nih, cepat-cepat. Ya, sudah 4 orang yang menjawab. Sudah selesai semua ya? Ya, Pak Guru nilai sebentar. Nilainya biar Pak Guru nilai sebentar. Akan hasil dari Google Form yang sudah kalian jawab semua, anak-anak semua. Untuk nilainya sudah sangat bagus sekali dibanding saat kalian pretest. Jadi sudah sangat bagus dibanding kalian pretest tadi itu. Jadi rata-rata sudah nilainya sudah sangat bagus, bahkan ada yang sempurna, ada 2 orang yang sempurna, ini lumayan bagus sekali. Yang pertama atas nama Wahdania, mana Wahdania? Tepuk tangan untuk teman kita Wahdania. Nah, dan yang kedua atas Resti, maaf. Tepuk tangan untuk Resti semua. Oke, baiklah anak-anak semua. Tiba kita di kegiatan penutup acara kita, kegiatan pembelajaran kita ini, Pak Guru ingin merefleksi sama kalian semua ini. Nah, setelah kita belajar sudah beberapa menit yang lalu, Pak Guru ingin menanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari hari ini, nak? Senang. Senang. Apalagi perasaan kalian, nak?
Gembira. Gimana perasaan Iya. kalian? Nah? Iya. Ya bahagia. Saya sekali berjumpa dengan Pak Guru lagi di kegiatan kita. Nah, Pak Guru karena Pak Guru merasa senang, kalian sudah tambah senang juga. Dan Pak Guru mengingatkan nih sama kalian jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan juga. Sama untuk materi selanjutnya. Nanti di materi kita selanjutnya itu adalah anak-anak itu membahas masih tentang listrik statis, tapi membahas ke materi pokoknya yaitu hukum kolom. Nah, nanti kalian bisa cari dulu materi-materinya lewat internet. Pak Guru akan share juga materinya lewat Google ada grupnya untuk kalian. Dan jangan lupa bawa HP-nya. Minggu depan kita bawa HP lagi agar bisa kita kuis, pretest dan prosesnya. Nah, anak-anak semua. Nah, di kegiatan ini dan sama terakhir untuk menutup kegiatan kita ini, karena kita sudah membuka dengan berdoa, kita juga menutup dari kegiatan kita berdoa. Mungkin Pak Guru minta kembali ke kelas untuk memimpin doanya sebagai penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua. Dan Pak Guru sangat berharap sekali kita ketemu minggu depan. Semoga kalian sehat semua dan yang lain bisa hadir semua, tidak seperti sekarang masih 2 orang yang tidak hadir gara-gara sakit, dan kita doain semoga tidak hari itu bisa bersama dengan kita minggu depan. Pak Guru tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.